Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan soal US tahun 2020-2021 seri kedua atau lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu kita bahasnya soal nomor 21 sampai 40. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan dalam pemahaman soal dan materi soal US yang akan kita bahas. Soal nomor 21. Informasi tersurat yang sesuai kutipan teks tersebut adalah, ada kata tersurat di sini. Nah, jika tersurat itu berarti informasi yang ada di teks atau tertulis di teks. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan informasi tersirat, berarti informasinya itu secara tersembunyi atau tidak tertulis ya. Jadi tersurat itu lawannya tersirat. Coba kita lihat teks di bagian atasnya ini. Membuat kecambah kedelai dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat sehingga siapa saja dapat mempraktikannya. Perlu diingat bahwa setiap jenis kedelai memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap air, sehingga ada beberapa kecambah kedelai yang dapat dipanen sekitar 3-4 hari dan ada pula yang lebih dari itu. Coba kita lihat di mana pernyataan di sini yang ada di teks gitu gampangnya ya. A. Kecambah kedelai sangat mudah dibuat oleh siapa saja. Adakah kalimat ini? Coba kalian lihat kalimat 1, sangat mudah dibuat katanya, oleh siapa saja. Berarti kalimat 1 ada di teks yang A, ada di kalimat 1 ya. Yang B, kecambah kedelai dapat menyerap air sehingga mudah tumbuh. Nah, di sini tidak dikatakan berlawanan dengan pernyataan di teks ya, bahwa tidak semua kedelai itu sama gitu ya. Jadi proses penyerapannya ada yang lama, ada yang cepat gitu. Maka yang B tidak tepat. Yang C, kecambah kedelai belum dapat dipanen 3-4 hari. Nah, ini berlawanan dengan pernyataan kalimat terakhir. Katanya kecambah kedelai itu dapat dipanen 3-4 hari gitu ya. Jadi berlawanan atau salah. Yang D, kecambah kedelai merupakan makanan yang bergizi tinggi. Nah, di sini pernyataan yang D ini tidak ada di teks atas. Maka jawaban yang paling tepat, kalian silakan lihat, kalau ditanya informasi tersurat berarti ada di teks. Kalau tersirat berarti tidak ada di teks, begitu ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 22. Berdasarkan kutipan teks tersebut yang merupakan struktur bagian uraian adalah, nah kata kunci uraian ya. Uraian adalah keterangan atau penjelasan mengenai suatu hal. Jadi menjelaskan secara rinci atau secara detail tentang suatu hal. Coba kita lihat ya, mana paragraf yang isinya penjelasan tentang secara detail. Kutipan 1. Mengamati benda-benda langit yang berada jauh di angkasa sana tentunya tidak dapat disaksikan hanya dengan mata telanjang. Dibutuhkan alat-alat khusus yang memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan pengamatan langsung dari bumi yang biasa disebut teleskop. Uraian atau penjelasan ya. Coba kita lihat yang kutipan kedua. Kecambah kedelai yang dibuat berdasarkan prosedurnya akan menghasilkan kecambah kedelai yang panjang dan siap diolah menjadi makanan lezat dan bergizi. Biji kedelai sedikit saja sudah bisa menghasilkan kecambah yang banyak dan beratnya mencapai 2 kali lipat. Ini teks prosedur ya. Berarti bukan untuk yang kalimat kedua. Kalimat kutipan ketiga. Plastik yang tadinya tidak berguna dan menjadi masalah lingkungan yang serius dapat dimanfaatkan menjadi suatu benda yang dapat digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang, ini tertutup ya, langsung dibuang tetapi dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Ini teks eksposisi kalau tidak salah ya. Kutipan yang keempat. Rumput laut menjadi bahan pangan yang menyehatkan karena tinggi serat. Akan tetapi tidak semua pangan yang menyehatkan tidak semua masyarakat Indonesia tahu cara mengonsumsi rumput laut agar lezat dan nikmat. Ada varian lain bila ingin mengonsumsi rumput laut, yakni diolah menjadi dodol rumput laut yang manis, kenyal, dan kaya manfaat. Nah, kalau kita perhatikan yang menjelaskan uraian secara detail adalah kutipan dari yang 1 dan
4. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 23. Kata tugas hubungan logis yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, nah kata tugas itu gampangnya adalah kata hubung atau konjungsi. Nah ya, yang menyatakan hubungan logis itu ada kata seperti, ketika, maka ya. Nah coba kita lihat di sini. Nah ya, saat memasak sebaiknya kita menggunakan resep sebagai petunjuk. Salah satunya saat membuat nasi goreng, maka dapat dihasilkan nasi goreng yang lezat yang menggugah selera makan. Nah, di situ ada kata maka. Jadi seperti yang Ibu katakan, nanti kalau kalian ditanya kata tugas hubungan logis itu ada kata seperti, ketika, maka ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Soal nomor 24. Kata teknis atau istilah pada paragraf tersebut sebanyak, jadi kalian diminta untuk atau kalian ditanya ada berapa jumlah kata teknis atau istilah dalam paragraf ini ya. Letakkan lensa objektif yang sudah tersedia ke dalam sambungan pipa, kemudian sambungkan pipa yang sudah berisi lensa dengan ujung pipa yang sudah diukur. Jadi di sini kalau kita lihat kalimat 1 ada istilah lensa objektif ya, dapat kita 1. Kemudian yang kedua, pasang perlup, ada kata perlup, nah ya istilah juga di ujung belakang pipa. Untuk urutan pepasangan lensa, ada kata lensa ya. Jadi secara umum itu kan ada kata lensa. Lensa ada jenisnya, ada yang pertama lensa objektif, dan yang kedua ada lensa objektif selalu terletak di depan lensa okuler. Nah, jadi kalau kita buat skemanya itu gini nak, ada kata lensa itu bentuk umumnya. Kemudian ada bentuk khususnya, ada 2, yaitu lensa objektif dan lensa okuler gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat tadi ada kata perlup ya. Jadi di situ ada 4 kata teknis atau istilah sekaligus. Maka jawaban yang paling tepat nomor 24 adalah yang D. Soal nomor 25. Simpulan isi teks tersebut adalah, kalian diminta untuk menentukan simpulan yang tepat ya. Nah, jika menentukan simpulan, maka kalian harus mencari satu kalimat yang bisa menggambarkan isi keseluruhan teks itu. Maka kita baca dulu teksnya. Kasus 1 ini bermula dari peristiwa yang terjadi di Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar sampai menuju seluruh dunia, serta ditetapkan sebagai pandemi global. Virus 1 ini masih satu kerabat dengan virus MERS serta SARS. Virus 1 ini bisa menyebar lewat tetesan kecil yang keluar dari hidung maupun mulut seseorang. Misalnya pada saat batuk, bersin, air liur, atau yang lainnya. Tak hanya itu, virus ini juga menular dengan sangat cepat tanpa memandang usia. Penderita yang rentan dengan virus ini adalah ibu hamil, anak-anak, serta lansia. Akan tetapi, bukan berarti jika anak muda juga tidak bisa terkena. Nah, kalian harus pilih satu kalimat yang bisa menggambarkan isi keseluruhan teks ini ya. Yang A, virus bermula dari Wuhan, Tiongkok, dan dapat menular melalui tetesan yang keluar dari hidung dan mulut tanpa memandang usia. Bisa jadi ya, kita pegang dulu yang A. Yang B, virus yang menjadi pandemi global menyebar lewat tetesan yang keluar dari hidung. Nah, di sini cuman diomongkan adalah virus dan cara menularkannya ya, tanpa memandang usia serta berakibat kematian. Yang C, virus yang masih satu kerabat dengan virus MERS dan SARS dan dapat menular melalui tetesan. Jadi di situ pernyataan ada kata virusnya, kemudian cara menularkan begitu ya, yang keluar dari hidung dan mulut tanpa memandang usia dan siapa yang menjadi korbannya gitu ya. Coba yang D, virus bermula dari Wuhan, Tiongkok. Ini dapat terjangkit pada ibu hamil, dapat terjangkit, harusnya dapat menjangkiti, jadi mengenai maksudnya ya, maka yang D ini salah. Jawaban yang tepat antara A dengan C, dan yang paling tepat antara 2 itu adalah yang C. Virus yang masih satu kerabat dengan virus MERS dan SARS dapat menular melalui tetesan yang keluar dari hidung dan mulut. Jadi virusnya membicarakan tentang virus, kemudian cara menularkan, kemudian kepada siapa dia menularkan itu atau menghinggapi, virus itu menghinggapi seseorang. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 26. Kutipan pidato tersebut mengungkapkan keyakinan pendapat berdasarkan, nah ini berdasarkan apa ya?
Ibu jelaskan dulu. Untuk yang pilihannya adalah yang A itu kan etika. Etika itu adalah pendekatan yang digunakan untuk menyentuh audiensi atau pendengar ya, lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Artinya bahwa pembicara akan menunjukkan benar atau salah atas apa yang disampaikannya. Jadi dikasih tahu ya, benar atau salah. Pembicara berbicara terkait atau berhubungan dengan norma atau aturan yang sebenarnya harus ditegakkan. Jadi semestinya itu apa begitu ya yang harus dilakukan atau harus ditegakkan. Itu untuk etika. Nah, untuk yang logika adalah pembicara memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumennya atau pendapatnya masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi ada bukti ilmiahnya. Sedangkan yang C adalah emosi. Kalau emosi, pembicara atau orang yang berpidato itu menyentuh perasaan pendengar dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu ya. Jadi terbawa emosinya akan suatu kenyataan. Jadi pembicara akan melibatkan emosi atau perasaan pendengar, entah itu semangat membara atau kesedihan, entah kebahagiaan ya. Nah, sedangkan D, ekspresi itu tidak ada sebenarnya nak ya. Jadi cara menyampaikannya itu hanya 3, etika, logika, dan emosi. Coba kita lihat teks yang di atas. Sadar maupun tidak, kita hidup di dunia ini bergantung dengan lingkungan, di mana kita akan minum air dengan sumber yang berasal dari lingkungan kita. Kita menghirup udara juga bersumber dari lingkungan kita. Kita makan dan kita makan makanan juga bersumber dari makanan yang hidup serta ditanam dari lingkungan kita. Lingkungan kita memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, seakan lingkungan sangat berarti dalam hidup kita. Oleh sebab itu, baik maupun buruk lingkungan secara langsung dapat berpengaruh pada baik buruknya kehidupan kita. Seperti yang telah kita ketahui, keadaan bumi kita semakin hari semakin memprihatinkan. Nah, bila kita perhatikan nak ya, di situ kalimat-kalimatnya terkandung adalah dia memberi efek setuju begitu ya, tentang kita memberi efek setuju tentang apa yang dikatakan begitu, karena memang sifatnya ilmiah begitu ya. Apa yang kita makan itu dari lingkungan, apa yang kita minum itu memang dia dari lingkungan begitu ya. Maka katanya baik buruknya lingkungan itu berpengaruh pada baik buruknya kehidupan kita. Kalau kita itu ramah lingkungan, maka lingkungan juga akan ramah kepada kita, dan juga sebaliknya. Maka jawaban yang tepat, kutipan pidato tersebut mengungkapkan keyakinan berdasarkan logika. Jawabannya yang B. Soal nomor 27. Paragraf yang menunjukkan penguatan pernyataan posisi adalah, nah, Ibu jelaskan lah ya. Penguatan pernyataan posisi itu maksudnya adalah tahap ketika sang orator atau orang yang berpidato menegaskan kembali posisinya terkait suatu hal atau topik setelah menyajikan argumentasi yang kuat dan relevan. Jadi maksudnya adalah itu. Sekarang coba kita lihat yang A. Bahaya narkoba memang ada kata kunci memang telah menjadi hal yang umum untuk diketahui. Tetapi banyaknya pembahasan yang juga mengangkat masalah ini tidak juga membuat narkoba dijauhi atau dihindari. Namun sebaliknya, narkoba masih menjadi bahaya terbesar pada dunia anak muda. Sebagai generasi yang harus melakukan perubahan, sudah seharusnya kita bertindak terlebih dahulu dengan, maaf itu tertutup kalimatnya nak ya. Jadi kata kuncinya dia itu ditekankan kembali atau menekankan kembali ya. Jadi di kalimat 1 ada kata memang, dan kalian perhatikan nak kalimat yang terakhir, sebagai generasi yang harus melakukan perubahan, sudah seharusnya kita bertindak terlebih dulu atau bertindak terlebih dahulu dengan lanjutannya itu ya. Maka jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal nomor 28. Kalimat pada paragraf tersebut yang menunjukkan kata emotif adalah, nah Ibu jelaskan dulu nak ya.
Kata emotif adalah kata yang menimbulkan emosi. Jadi emotif itu memang diambil dari kata dasar emosi ya. Emosi subjektif atau individu atau bisa berupa emosinya kelompok ya. Kata ini mampu menciptakan perasaan baik positif maupun negatif pada seseorang melalui sentuhan panca indera. Jadi bisa berhubungan dengan indera penglihatan, rasa, aroma, pendengaran ya. Coba kita lihat mana yang bisa menggugah emosi seseorang dalam kalimat di atas ini. Kalimat 1, saya tidak dapat berhenti memikirkan bahwa anak-anak tersebut berusia sama dengan saya. Belum kelihatan ya. Yang kedua, tempat kelahiran Anda dapat membuat perbedaan begitu besar. Juga belum kelihatan ya. Yang ketiga, saya bisa saja menjadi salah satu dari anak-anak yang hidup di favelas di Rio. Yang keempat, saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia. Coba bayangkan, kalau pikiran kita Somalia pasti ini berhubungan dengan indera penglihatan gitu ya. Atau seorang korban perang Timur Tengah atau pengemis di India. Coba perhatikan kalimat 4 ini. Saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia, atau seorang korban perang Timur Tengah, atau pengemis di India. Pikiran kita itu pasti seolah-olah kayak melihat bagaimana gambaran anak di Somalia, atau korban perang Timur Tengah, atau pengemis di India yang barangkali kalian pernah lihat di televisi. Nah, inilah kalimat yang menunjukkan kata emotif gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 29. Karakter mama yang dapat kita teladani pada kutipan cerpen tersebut adalah, kalau dapat kita teladani berarti bisa kita tiru ya. Coba kita lihat. Cinderamata dari Fania, cerpen karangan Salma Az-Zahra. Malam itu Isa sedang melamun karena dia bersedih tentang penyakit kankernya yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sa, kenapa kamu melamun nak? Tanya mama. Gak apa-apa kok ma. Oh iya, aku besok operasi kanker kan? Tanya Isa. Iya nak. Emangnya kenapa? Kata mama sambil mengelus-elus rambutku. Udah dulu ngobrolnya ya, kamu tidur dulu, besok berangkat pagi. Maaf, ini besok berangkat pagi loh, biar gak antre, kata mama sambil menyelimutiku. Isa tidur dengan lelap. Di sini ditanyakan karakter atau sikapnya mama atau sifatnya mama ya yang dapat kita teladani adalah atau yang dapat kita tiru. A. Mama sangat menyayangi Isa. B. Mama kurang peduli pada penyakit Isa. Oh, tentu saja tidak ya, dia sangat peduli. C. Mama kurang menyayangi Isa. Oh, tidak juga. Yang D. Mama sangat sensitif pada Isa. Maka jawaban yang paling tepat sesuai dengan kutipan dari cerpen di atas adalah yang A. Mama sangat menyayangi Isa. Soal nomor 30. Kutipan cerpen tersebut merupakan struktur bagian. Nah, berarti kita diingatkan lagi dengan bagian dari atau struktur dari teks cerpen ya nak ya. Kalau strukturnya ada, masih ingat ya, diawali dengan orientasi yaitu pengenalan ya, pengenalan tokoh ya. Kemudian menuju rangkaian peristiwa. Kemudian komplikasi itu dikatakan juga sebagai puncaknya konflik. Kemudian resolusi. Kalau resolusi itu adalah penyelesaian masalah atau sudah ada jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Jadi seperti segitiga yang normal ya, diawali orientasi, kemudian naik sedikit ada rangkaian peristiwa, kemudian ada komplikasi, kemudian menurun jadi resolusi. Coba kita lihat ya teks di atas ini. Sejak saya ingat cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi harisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu, katanya dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang tertentu yang melihat cahaya itu. Konon, apabila seseorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya, ia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Apabila ada seorang saja dari seluruh penduduk kampung yang bisa melihat cahaya itu. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini diawali dengan kata sejak saya ingat cerita yang diketahui seluruh kampung, seluruh penduduk kampung. Sejak saya ingat, ini bukan merupakan awal ya, berarti bukan merupakan orientasi. Jadi kalau orientasi misalnya kayak gini,
waktu aku berumur 3 tahun misalnya, aku tinggal di desa dekat Gunung Beser. Nah, seperti itu. Jadi baru pengenalan. Nah, ini sudah mulai jalan ceritanya. Nah, ya, jadi bukan orientasi ya. Kalau komplikasi belum terlihat. Nah, karena di sini baru diceritakan bahwa di situ ada mitos begitu ya, bahwa apabila ada seseorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya begitu ya. Nanti kalau komplikasinya bisa jadi ada satu orang yang bisa melihat misalnya. Nah, itu baru ada komplikasi atau puncak permasalahan. Nah, kemudian resolusi. Resolusi ini belum ada, belum tepat kalau dikatakan resolusi karena ini bukan merupakan jalan keluar dari suatu permasalahan. Ini baru awal dari hal yang dibicarakan setelah orientasi atau setelah membuka cerita. Maka yang paling tepat ini cerita nomor 30, yang tepat ini adalah merupakan struktur dari bagian rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu adalah sedikit demi sedikit cerita yang dilalui oleh tokoh gitu ya, menuju ke komplikasi atau ke puncak permasalahan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 31, kutipan cerpen tersebut menggunakan majas. Nah, kita diingatkan, ditanya lagi tentang majas ya. Coba kita ingat-ingat kembali pilihannya dulu. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu, nah ya, hyper kata kuncinya. Kalau B, metafora. Ingat nak, metafora adalah majas yang isinya ada ungkapan. Misalnya jago merah, si jago merah itu api ya, raja siang itu matahari dan lain-lain. Sedangkan C, personifikasi, person kata kuncinya, jadi benda mati seperti manusia. Kalau litotes, nah barangkali ini baru kalian dengar, litotes adalah majas yang merendahkan diri. Contoh, makanlah seadanya. Padahal di situ ya ada segala macam makanan gitu ya. Atau singgahlah ke gubukku. Padahal yang dimaksud itu adalah rumah gitu. Jadi dia merendahkan diri, itu namanya litotes. Coba kita lihat teks yang di atas. Dalam tidurnya, samar-samar Moga mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Suara memanggil, gitu ya. Anak muda, bangunlah. Siapa engkau? Mengapa kau ada di sini? Moga amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari. Nah, di sini nak kata kuncinya. Pohonnya bisa berbicara ya, ujar suara itu lagi. Ada pohon bisa berbicara. Berarti ini merupakan apa ya, bisa dibilang rangkuman dari cerita begitu ya. Pohon bisa berbicara, maka ini termasuk ke dalam majas personifikasi. Jawaban yang tepat yang C. Soal nomor 32. Simpulan dari kedua paragraf tersebut adalah, nah coba kita lihat nak ya, paragraf 1 dulu. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, coba kita lihat nak ya, kesimpulan dari paragraf 1 ini. Yang A, keunikan lukisan Affandi dalam mengekspresikan imajinasinya sebagai seorang maestro ternama semakin berkualitas. Nah, bisa jadi ya. Coba kita lihat yang B. Keunikan lukisan Affandi dalam mengekspresikan imajinasinya sebagai seorang maestro ternama kurang berkualitas. Nah, ada kata kurang ini nah ya. Kurang tepat ini dengan apa yang disampaikan di bagian atas. Yang C. Keunikan lukisan Affandi dalam mengekspresikan imajinasinya sebagai seorang maestro ternama. Bagaimana kondisinya tidak dijelaskan ya. Kalau kita bandingkan dengan yang A lebih lengkap yang A. Yang D, keunikan lukisan Affandi dalam mengekspresikan imajinasinya sebagai seorang maestro ternama kurang diminati. Nah, ini sama dengan yang B kasusnya ya. Maka jawaban yang paling tepat, kita baru baca satu paragraf saja sudah kelihatan nak ya. Kesimpulan yang tepat adalah yang A. Soal nomor 33, kutipan teks tersebut yang merupakan bagian kritik adalah, nah,
Ketika kalian ditanya kritik, nak, kritik adalah tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk gitu ya, terhadap suatu hasil karya atau pendapat seseorang. Jadi kritik adalah sifatnya penilaian, gampangnya gitu ya, atau tanggapan, menilai atau menanggapi, gampangnya gitu, baik buruk maupun bagusnya ya. Coba kita lihat mana yang merupakan kritik. Satu, di dalam novel 5 cm ini menceritakan persahabatan 5 orang anak manusia yang bernama Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta, di mana mereka memiliki obsesi dan impian masing-masing. Arial adalah sosok yang paling ganteng di antara mereka, berbadan tinggi besar. Arial selalu tampak rapi dan sport. Riani adalah sosok wanita berkacamata, cantik dan cerdas. Ia mempunyai cita-cita bekerja di salah satu stasiun TV. Zafran seorang picisan yang berbadan kurus, anak band, orang yang apa adanya dan kocak. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini belum berupa kritikan, tapi masih berupa sinopsis atau isi ringkas dari suatu cerita. Yang kedua ya, novel 5 cm ini ceritanya sangat menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan alur cerita yang tidak membosankan sehingga pembaca ingin membaca buku ini hingga halaman terakhir. Pesan moral yang disampaikan pun sangat baik sehingga memotivasi pembaca agar bisa mengejar impian mereka dan membuat jadi nyata. Kalau kita perhatikan, nah, yang kedua ini semuanya adalah penilaian yang sifatnya positif atau sisi keunggulan. Semuanya adalah keunggulan, bagus semua, tidak ada yang negatif ya. Kemudian yang ketiga, novel 5 cm ini bagi saya, akhir cerita di novel ini terlalu naif. Sekelompok sahabat itu masih saja mempunyai kaum muda meski sudah memiliki keturunan, dan hal tersebut terasa juga pada anak-anak yang masih TK, tetapi jiwanya berjiwa kaum muda dewasa. Kedua hal tersebut membuat pembaca sulit membedakan mana yang menjadi anak dan mana yang menjadi bapak, mana yang pemuda dan mana pula yang anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan, nah, yang ketiga ini adalah sifatnya negatif ya, atau menilai dari sisi kelemahan. Nah, sedangkan kritik adalah biasanya hal yang tidak baik yang dinilai gitu ya. Maka kalau dibandingkan dengan yang 2, 3 ini lebih tepat. Coba kita lihat yang keempat. Dengan banyaknya karya-karya yang bermunculan saat ini menimbulkan berbagai tanggapan dan respons dari penikmatnya, baik itu pembaca maupun penonton. Sebuah karya dikatakan berhasil atau sukses jika karya tersebut mendapat respons atau tanggapan yang baik positif maupun negatif dari penikmatnya dan mendatangkan manfaat bagi penikmatnya. Salah satu cara untuk mengapresiasikan bentuk respons dari penikmat dapat berupa membuat resensi. Nah, kalau ini adalah analisis, nah ya, jadi bukan evaluasi. Kalau evaluasi itu kan baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Nah, sedangkan pertanyaan ini yang ditanyakan adalah bagian kritik atau kekurangannya atau bagian kelemahannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah paragraf ketiga, C. Soal nomor 34, perbaikan kalimat pujian yang tepat adalah, jadi di sini ada kalimat pujian, kita disuruh memperbaiki. Kamu hebat sekali, sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa, saya orang yang tidak bisa apa-apa, katanya gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat perbaikan yang tepat kalimat pujian kalau kita memuji seseorang. A. Kamu hebat sekali, sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Yang B, kamu hebat sekali, sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa. Nah, kata kalau saya tidak mungkin bisa ini nggak usah, nah, harusnya ya. Jadi antara yang B dengan C itu jelas salah ya. Kalau C itu kan saya orang yang tidak bisa apa-apa, itu tidak usah, nah ya, berarti B, C salah gara-gara itu. Yang D, kamu hebat sekali, sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Nah, ini antara A dengan D ini sama jawabannya. Berarti nomor 34 ini jawabannya ada 2 ya. A sekaligus yang D. Soal nomor 35.
Pokok pikiran paragraf pertama pada teks tersebut adalah, nah kalian ditanya pokok pikiran nak sama dengan ide pokok ya, fokus saja di paragraf 1. Caranya baca 2 kalimat bagian awal ya. Nanti kalau kalimat 2 mengacu ke kalimat 1 berarti pokok pikirannya ada atau intinya ada di paragraf 1 atau di kalimat 1. Pembelajaran jarak jauh merupakan media pembelajaran formal melalui dunia maya, di mana siswa mengakses internet untuk mengikuti pelajaran dari rumah karena proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka untuk menghindari risiko meluasnya penularan COVID-19. Paragraf 2. Pemerintah Kota Surakarta turut menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada kata pembelajaran jarak jauh ya, yang merupakan atau kata ini sudah diungkapkan di kalimat 1. Di kata pertama, pembelajaran jarak jauh. Karena paragraf kedua itu mengacu ke kalimat 1 ya, itu seharusnya bukan paragraf tapi kalimat nak ya. Maka intinya ada di kalimat 1. Coba kita lihat ya, pokok pikirannya ada di kalimat 1. Yang A, pemerintah Kota Surakarta turut menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini isi dari kalimat 2, berarti kurang tepat ya nak ya. Yang B, pembelajaran jarak jauh merupakan media pembelajaran melalui dunia maya. Nah, ini adalah isi kalimat 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Coba kita lihat yang D nak. Pembelajaran jarak jauh di mana siswa mengakses internet untuk belajar dari rumah. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, kenapa yang D ini bukan gitu ya? Pembelajaran jarak jauh di mana siswa mengakses internet. Kita kembali coba nak ke bagian atas. Di bagian atas ini nih kalimat 1 kalau dipolakan bentuknya begini nak. Pembelajaran jarak jauh itu subjek, hal yang dibicarakan. Merupakan itu predikat. Media pembelajaran formal itu pelengkap. Melalui media maya itu adalah keterangan. Nah, di sini ada tanda koma. Tanda koma ini adalah aposisi atau keterangan tambahan atau perluasan dari keterangan nak tepatnya itu ya. Ibu pernah menjelaskan bahwa dalam suatu kalimat kalau ada 2 tanda koma itu kan aposisi, begitu ya, bisa jadi aposisi. Nah, ini kenapa Bu kok komanya cuma 1? Nah, karena di sini harusnya setelah kata meluasnya penularan COVID-19 ini harusnya koma nak. Tapi apa daya nak, ini adalah akhir kalimat, maka komanya cuma 1 sebelum kata di mana. Jadi inti kalimat 1 tuh sebenarnya gini nak. Pembelajaran jarak jauh subjek, merupakan predikat, media pembelajaran pelengkap, media pembelajaran formal pelengkap, melalui dunia maya keterangan, selesai. Jadi lanjutannya itu cuma penjelas gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 36. Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf kedua pada teks tersebut adalah, coba kita fokus di paragraf 2 nak ya. Kita baca saja 2 kalimat bagian awal. Kalau kalimat 2 mengacu ke kalimat 1, maka kalimat utamanya ada di kalimat 1. Jadi sama seperti menentukan ide pokok, pokok pikiran ya, pikiran utama, gagasan utama sama ya. Kita baca 2 kalimat bagian awal. Kalau kalimat 2 mengacu ke kalimat 1, berarti kalimat utama atau intinya ada di kalimat 1 ya. Coba. Pemerintah Kota Surakarta turut menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sejak awal Maret 2020 sampai sekarang ini masih dilakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada kata pembelajaran jarak jauh yang merupakan pernyataan kembali apa yang sudah ada di kalimat 1. Nah, pembelajaran jarak jauh. Maka ini menandakan kalimat kedua mengacu ke kalimat 1. Kalau seperti itu nak, kalimat kedua mengacu ke kalimat 1, berarti kalimat utamanya ada di kalimat 1. Kalian pilih isinya, option A, B, C, D, E nya itu yang ada isi kalimat 1. Nah, tepatnya coba kita lihat yang A. Pemerintah Kota Surakarta turut menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ya sudah, berarti tepat sekali. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 37. Paragraf tersebut merupakan titik-titik dalam teks diskusi. Nah, coba kita lihat apakah itu merupakan pendapat yang mendukung atau pendapat menentang, ataukah itu isu atau kesimpulan. Nah ya, pendidikan di masa pandemi yang membuat semua pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dan dalam jaringan atau daring dengan memanfaatkan smartphone masing-masing pelajar atau mahasiswa. Dari tingkat pendidikan SD sampai perkuliahan, semua memakai pembelajaran daring. Namun, nah ini ada pertentangan nak ya. Namun,
Yang menjadi sorotan ialah pembelajaran di tingkat SD yang perlu pendampingan ekstra dari orang tua. Mengapa? Nah, jawabannya karena untuk mengoperasikan handphone mereka harus menuntun dan lain sebagainya. Maaf, ini teksnya tertutup. Nah, ya, di sini kata kuncinya ada kata pertentangan. Namun, maka pendapat di sini adalah pendapat yang menentang. Jadi awalnya di sini ya sudah keadaan waktu itu adalah belajar daring, namun ditentang begitu. Jadi ada permasalahan yang terjadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 38. Penanda kohesi yang terdapat pada paragraf tersebut adalah, ini mungkin kalian bertanya-tanya, ya, penanda kohesi itu apa, Bu? Gitu. Penanda kohesi adalah kata hubung yang menyatakan kohesi. Kohesi itu tuh kebersatuan, keterpaduan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kata kuncinya gini aja. Penanda kohesi itu biasanya atau adalah kata hubung yang terletak di awal kalimat. Terus ada tanda komanya. Nah, coba kita lihat gini ya, kalimat 1. Untuk mengurangi beberapa kendala, beberapa desa berinisiatif mengadakan belajar bersama di rumah salah satu siswa, di musola ataupun di tempat lainnya dengan tetap memperhatikan protokol yang ada. Kalimat 2. Hal ini cukup bagus dan baik karena guru dan orang tua murid bisa lebih dekat dan orang tua pun mengerti kapasitas anaknya dalam menerima pelajaran sekolah. Kalimat 3, namun, ini loh yang namanya penanda kohesif, ya, kohesi. Jadi letak ada kata hubung, kemudian ada tanda komanya. Namun, itu semua juga kurang efisien. Bisa saja murid-murid yang melakukan pembelajaran tersebut tidak bisa fokus terhadap mata pelajaran saat itu. Akan tetapi, dapat lagi kita. Nah, ya, setelah namun ada kata akan tetapi. Jadi itu namanya konjungsi antar kalimat. Itulah yang namanya penanda kohesi. Ya, ada beberapa daerah yang sudah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada tingkat pendidikan anak usia dini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Maka yang tepat itu yang C. Soal nomor 39. Pelajaran yang dapat diambil dari teks cerita inspiratif tersebut adalah, kita diminta atau ditanya untuk menentukan pelajaran terbaik dari cerita ini, ya. Tanya, biolaku seolah tidak mau bersahabat denganku hari ini, padahal konser musikal sekolah sebentar lagi. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk tampil memukau pada konser nanti. Aku berada di kursi depan dan menjadi sorotan, sesuai dengan mimpiku sejak pertama kali belajar biola. Namun, sepertinya aku mengalami kesialan. Benang dawainya putus ketika aku dan timku sedang berlatih. Terpaksa aku pun perlu keluar dari panggung sementara, mendengus kesal dan pergi ke kantin. Saat aku berjalan menuju kantin, tiba-tiba, dor, suara Tania mengagetkanku. Kenapa kesal gitu, Sila? Ya ampun, aku pun menjelaskan mengapa aku bisa kesal hari ini. Ia mendengarkan dengan saksama sambil menunggu bakso. Seperti biasa, ia pun mulai bertanya-tanya yang selalu membuatku bingung. Lah, ketika kita mau pergi naik pesawat dan memilih tiketnya itu, kendali kita atau bukan? Iya, kendali kita lah. Milih naik pesawat apa dan pukul berapa? Jawabku singkat. Kalau pesawat yang kita pilih terlambat, apa itu juga kendali kita? Tanyanya lagi. Ya, bukan sih. Nah, sama kayak kejadian kamu dan biola hari ini. Sesuatu di luar kendalimu. Mau bagaimanapun juga, tidak akan bisa kamu ubah. Kamu kan sudah mengendalikan kemampuan biolamu, sedangkan hal yang terjadi di luar kemampuan kamu, yaitu biola rusak, itu bukan berasal dari diri kamu. Jadi, biarin aja, gak perlu ngeluh, oke? Habis ngeluh itu enak sih. Aku terkekeh. Tania mencitak kepalaku pelan. Aku pun semakin tertawa. Aku menyadari ceramah dia bukan hanya sekadar ceramah seperti Agim atau Mama Dede. Ia menyarankan dan menjadi inspirasi saat aku menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dengan gaya pembicaraannya yang bersahabat. Nah, coba kita lihat, pelajaran yang dapat diambil dari cerita itu, ya. A. Carilah inspirasi saat menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dengan gaya pembicaraan bersahabat, bukan, ya. Yang B. Bersikaplah yang wajar terhadap keadaan yang terjadi walaupun sesulit apapun.
kurang tepat ya nak ya. C. Berdoalah kalau kalian mendapat cobaan dan ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Coba kita lihat yang D dulu. Fokuslah terhadap apa yang ada di kendali kita dan tidak perlu berlarut dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi kita lakukan saja yang kita mampu. Kalau kita tidak bisa, ya sudah, maksudnya gitu ya. Maka jawaban yang tepat sesuai dengan cerita Tania di atas adalah yang D. Soal nomor 40. Kutipan cerita inspiratif tersebut merupakan struktur bagian. Kita lihat dulu ya, struktur atau bagian apa dari cerita ini. Penulis dan pelukis. Ia mendekati seorang gadis dan bertanya, "Apakah kamu melihat gambar ini dengan jelas?" Tanyanya ketika ia menunjukkan lukisannya yang berjarak 5 cm. Coba bayangkan, 5 cm di hadapan wajah gadis tersebut. Lalu gadis itu menggeleng. Pelukis itu pun mundur beberapa langkah dan bertanyalah kembali, "Apakah kamu sudah bisa melihat gambar ini? Gambar apa ini?" "Iya, gambar gadis berambut panjang di bawah pohon," ujar gadis itu. Ketika kita lihat bagian cerita ini, apakah orientasi? Nah, orientasi itu di bagian awal, bagian pengenalan. Sedangkan ini sudah diawali dengan ia mendekati seorang gadis, maka bukan pengenalan. Orientasi berarti kurang tepat ya. Yang B. Perumitan masalah. Perumitan masalah itu sudah mulai muncul permasalahan. Misalnya ada seorang penulis, dia melihat seorang pelukis, kemudian dia mendekati ya. Nah, itu baru mulai ada rangkaian peristiwa atau perumitan masalah. Nah, kalau komplikasi ini sudah mulai puncak dari suatu konflik. Nah, konfliknya ini sudah ada, yaitu apa yang terjadi? Si penulis diminta untuk melihat pelukis, gambarnya itu jaraknya 5 cm, padahal normalnya seseorang bisa melihat pandangan dengan normal itu minimal 30 cm jaraknya ya. Jadi ini adalah sudah mulai muncul atau sudah ada di bagian komplikasi, bukanlah hal yang lain atau resolusi. Kalau resolusi sudah mulai ada jalan keluar ya. Akhirnya misalnya ya, penulis dapat melihat gambar itu dengan jelas dan lain-lain ya. Maka nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah yang C, komplikasi. Nah, itu tadi pembahasan kita soal US tahun 2020-2021. Nah, ada 40 soal. Kalian silakan pelajari dan pahami benar-benar apa yang sudah kita bahas hari ini. Insya Allah model soalnya tidak jauh-jauh dari itu gitu ya. Biasanya akan diganti teksnya. Kemudian kalian pahami benar-benar, kalian pelajari benar-benar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan US hari ini lancar, kalian mendapat nilai terbaik ya untuk masuk di jenjang sekolah selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.